Kisah perjuangan Yeu yang masih mencoba untuk menjadi lebih kuat dengan akun rajanya terus berlanjut. Sebelumnya Yeu juga sudah menghancurkan para anggota Broken Dawn berikut dengan Yegen yang mempunyai skill regenerasi yang tidak terbatas. Atas imbalan menghabisi Yegen, beberapa reward juga turut ia dapatkan, yang diantaranya adalah 10 juta poin XP, 8 juta uang, Magic Crystal level 150, 30 pieces, dan ia juga mendapatkan achievement sebagai pria yang tidak boleh ditemui semasa hidup sebanyak 2 bintang. Intuisi Yeu mengatakan achievement ini mungkin ia peroleh seusai mengalahkan semacam bos khusus, yang kemungkinan besar ia bisa memperoleh hadiah khusus setelah mendapatkan 7 bintang nantinya. Ada pula beberapa drop item, yakni pecahan-pecahan sel nano machine 10 pieces yang diketahui sebagai pecahan-pecahan teknologi kuno yang dapat meningkatkan kekuatan dan bentuk serangan dari kehidupan mekanik atau mesin. Kunci gudang penyimpanan sumber daya Broken Dawn yang merupakan kunci antar dimensi yang bisa dibuka kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir adalah kotak Pandora. Benda ini dikhususkan untuk seorang master engineer yang dibuat dengan sihir campuran dan teknologi nanomesin kuno. Kotak ini dapat diubah-ubah dengan sesuka hati, contohnya dibentuk layaknya armor yang berguna di dalam sebuah pertempuran. Kotak Pandora ini adalah item tingkat legendaris yang sangat kompatibel dengan akun mouse-nya. Selesai meraup semua item-item tersebut, secara tiba-tiba pula tangan Yeu mulai berubah menjadi logam secara perlahan, yang diikuti dengan munculnya peringatan bahwa area setempat kini telah tercemar dengan sel nanomesin. Dan Yeu yang bertarung secara langsung melawan Yegen telah terpapar racun dari sel-sel nanomesin tersebut, yang jika itu semua dibiarkan terlalu lama, maka sekujur tubuhnya akan berubah menjadi logam yang utuh. Karena tempat tercemar ini terlalu berbahaya, Yeu pun langsung menyuruh si gendut untuk segera keluar dari ruangan. Sedangkan Yeu akan menghancurkan sisi ruangan agar penyebaran sel nanomesin tidak menjalar ke dunia luar. Dan dengan ini maka organisasi yang disebut-sebut dengan nama Broken Dawn akhirnya luput dari dunia. Ya, ini adalah konsekuensi yang harus mereka tanggung karena sudah memprovokasi Yeu, sama halnya seperti Huang Zheng dan selanjutnya adalah Wu Ji, ungkap tim Horizon yang menyaksikan jalannya sesi runtuhnya markas Broken Dawn. Tapi di sini mereka juga merasakan perasaan yang aneh dan sepertinya mereka juga sudah terpapar racun sel-sel nanomesin. Yeu yang kemudian muncul pun langsung membenarkannya apabila mereka juga sudah terpapar racun gejala ringan, dan itu takkan bisa dihilangkan sebelum mereka mengkonsumsi penawar khusus yang masih belum diketahui. Dan kemudian Yeu juga memberikan beberapa gelang magnetik tingkat tinggi yang baru saja ia buat guna menghentikan laju dari penyebaran racun di dalam tubuh. Namun itu hanya berguna untuk sementara waktu saja. Jadi dia harus menemukan penawar secepatnya sebelum mereka semua berubah menjadi logam yang solid. Ia juga menyuruh si gendut dan yang lainnya untuk pergi ke area C30, tempat di mana Molisha berada, dan menunggu kabar baik yang akan Yeu bawa nantinya. Sedangkan Yeu akan mendatangi Potion Society, organisasi jahat yang terkenal sebagai pengendali racun. Menurut alamat yang diberikan oleh si Jambul sebelumnya, dibutuhkan setidaknya 5 jam untuk bisa pergi ke tempat tersebut. Dengan menghabiskan waktu sebanyak itu ditambah dengan kemungkinan terjadinya pertempuran di dalam Potion Society selanjutnya, Yeu pun berpikir tentang bagaimana cara untuk bisa menghemat energinya. Itu sih permasalahan yang mudah menurut Weiss, yang kemudian menyarankan untuk menggunakan kotak Pandora yang Yeu dapatkan sebelumnya. Sambil dibantu oleh Weiss yang menentukan bentuk armor yang paling cocok untuk Yeu kenakan, hingga akhirnya terbentuklah Pandora Machine Iblis Bayangan. Ini adalah sebuah mecha yang mempunyai kecepatan terbang sampai 10 Mach atau 10 kali kecepatan suara. Berkat ukurannya yang kecil dan juga fleksibel, mecha yang satu ini juga sangat efektif untuk menghindari medan magnet di hutan belantara. Dan untuk bisa menjalankan mecha ini, Yeu hanya memerlukan Magic Crystal sebagai bahan bakarnya. Itu sangat-sangat efisien untuk bisa menghemat tenaga Yeu. Selain itu, Magic Crystal pun tidak jadi masalah karena Yeu punya segudang. Dan tanpa basa-basi lagi, Yeu pun langsung whoosh ke markas organisasi Potion Society. Sementara itu di pertengahan hutan belantara nampak terlihat sebuah mobil off-road, dan itu dikendari oleh si Profesor Broken Dawn yang ternyata berhasil kabur sebelum Yegen dihabisi oleh Yeu. Dan tujuan orang ini kali ini yaitu pergi ke markas Potion Society untuk membuat suatu kesepakatan dengan mereka dengan menggunakan sel nanomesin di dalam koper yang kini dibawanya. Namun tiba-tiba di tengah-tengah perjalanannya si Profesor ini menabrak gerombolan iblis kerbau sehingga mobilnya mogok.
dan itu tidak dapat lagi digunakan secara semestinya. Oleh karena itulah, agar tidak tertangkap para monster yang sudah siap melahap daging-daging alotnya, Profesor tua ini pun kabur berlari sambil menenteng kopernya. Di saat itu pula, para gerombolan monster tersebut dikeker dan menjadi sasaran target, dan boom! Terjadilah ledakan brutal secara mendadak sehingga rombongan monster langsung wafat secara berjamaah. Dan tidak lain tidak bukan, itu adalah ulah Yew yang langsung menyapa si profesor, padahal Yew sebelumnya sudah membiarkan Pak Tua ini pergi. Ataukah ini takdir? Ucap Yew yang mengira jika tujuan kepergian si profesor sama dengannya, yaitu Potion Society. Pak Tua ini pun langsung berkeringat dingin melihat kehadiran Yew. Fakta apabila sang MC muncul di hadapannya itu menandakan apabila Yegen ketuanya sudah tewas. Sial, sebenarnya monster macam apa anak ini? Ia juga sadar bahwa Yew ini bahkan lebih mengerikan dibandingkan rombongan monster yang ia temui sebelumnya. Oleh karena itulah ia meminta maaf sambil merangkak di bawah kaki Yew sambil berdalih jika semua tindakan yang sudah ia perbuat itu hanya semata-mata karena disuruh oleh orang-orang keji dari Broken Down. Sambil dirinya terus meminta ampunan, dan itu membuat Yew agak sedikit respect dengannya. Dan jikalau si Patua ini masih ingin terus hidup, Yew meminta penjelasan tentang apa itu sel nanomachine dan bagaimana cara untuk menanggulanginya jika seseorang terkena efeknya. Dan kemudian dari penjelasan si profesor tua akhirnya didapati teknologi sel nanomachine ini terlahir pada hari di mana munculnya era awal Earth Old Age. Pada saat itu, para ilmuwan-ilmuwan gila menerapkan berbagai metode untuk mengubah kehidupan berbasis karbon atau manusia menjadi kehidupan mesin untuk mengatasi berbagai bencana yang dibuat oleh para monster ataupun bertahan dari bencana yang ekstrim. Dan dengan itu maka umat manusia bisa mencapai keabadian dari kemampuan regenerasi yang tidak terbatas. Namun pada akhirnya laboratorium beserta manusia di sana dibantai habis oleh invasi dari para monster, dan teknologi ini pun hilang dari peradaban. Sampai suatu ketika orang-orang dari Potion Society secara tidak sengaja menemukan laboratorium kuno di bawah tanah di area C58 serta menemukan sisa-sisa sel nanomachine di dalamnya. Dan kemudian tempat tersebut pun dijual kepada Broken Down. Dengan mendapatkan bantuan-bantuan dari Potion Society, pada akhirnya si profesor bisa mengembangkan teknologi kuno sampai ke titik ini. Sel nanomachine juga dikenal sebagai sejenis tubuh kehidupan mesin berukuran nano yang memiliki naluri ekspansi, sehingga jika terkena lingkungan di sekitarnya, itu secara naluriah akan mencari dan menempel pada sel-sel kehidupan berbasis karbon yang melahap dan mengubahnya menjadi sel machine. Dan untuk menghilangkannya secara menyeluruh, seseorang harus melawan racun tersebut dengan racun yang lebih kuat dan bersifat korosif. Itu adalah penjelasan yang sangat detail dan membuat Yew sangat puas dengan si profesor. Si profesor pun terlihat sangat senang. Wahoo, apakah aku boleh pergi sekarang? Oh, silakan. Dan si profesor pun langsung pergi dengan hati yang riang. Hei Pak Profesor, sepertinya kau salah jalan. Itu bukan arah tujuanmu untuk pergi. Hah? Terus kemana aku harus pergi? Kau itu harusnya pergi ke neraka. Dan akhirnya ia pun harus tewas terbakar api Raja Qian. Ya, itu adalah ganjaran untuknya karena sudah berani menyakiti Nana. Yew pun terus terbang dengan kecepatan maksimal menyusuri hutan belantara. Namun di sepanjang jalan perjalanannya ia sama sekali tidak menemui tanda-tanda kehidupan dari manusia. Sampai akhirnya ia pun melihat sebuah menara menjulang tinggi yang memberikan perasaan tidak nyaman dan sangat mengancam. Dan bisa dipastikan bahwa itu adalah markas utama dari Potion Society. Di sekeliling lokasi juga tidak terdapat tempat untuk bersembunyi, jadi tidak ada cara lain untuk menyelinap masuk selain masuk secara terang-terangan. Di mana Yew akan memasang kondisi siap waspada bila tiba-tiba terjadi pertarungan di tempat tersebut, dan ia akan masuk melalui pintu utama saja. Di saat itu pula muncul seorang wanita berkacamata bernama Donna yang menyambutnya, dan ternyata dia sudah lama menantikan kehadiran Yew tepat di pintu masuk atas suruhan dari ketua Potion Society. Itu membuatnya sangat bingung kenapa ketua organisasi tersebut bisa mengetahuinya, dan untuk mengetahui detailnya Donna akan menuntun Yew ke tempat sang ketua dan beliaulah yang akan menjelaskannya secara rinci. Setelah dideteksi apa yang dikatakan oleh wanita tersebut merupakan kebenaran, selain itu tidak terasa hawa-hawa membunuh darinya. Oleh karena itulah Yew akan mengikuti Donna terlebih dahulu. Sesaat setelah masuk ke dalamnya, nampak terlihat pula anak wanita yang begitu antusias menyaksikan kemunculan sosok pria di dalam tempat ini.
Yeo pun bertanya mengapa hanya ada para wanita saja di sana. Padahal menurut rumornya Potion Society hanya menerima para alkemis tingkat menengah. Donna pun memberitahukan jika semua wanita di sana merupakan para yatim dan juga budak yang dibawa oleh sang ketua. Dan kenapa mereka sangat antusias melihat kedatangan seorang lelaki itu dikarenakan mereka semua tumbuh di sini dan jarang mempunyai kesempatan untuk keluar dari menara. Sedangkan terkait rumor Potion Society, itu semua hanyalah informasi-informasi palsu yang sengaja disebar ke dunia luar dan hanya sedikit orang saja yang mengetahui kebenarannya. Selain itu, anak-anak di sana juga mempunyai talenta yang bagus di bidang alkemis. Jadi tugas Potion Society adalah memberikan mereka tempat tinggal dan mereka akan bekerja dan belajar di sini, dan itu adalah perbuatan yang cukup mulia. Tapi yang paling menganehkan, kenapa si Donna ini membuka rahasia seperti itu dengan senang hati kepada Yeo, yang padahal itu adalah kali pertama mereka bertemu. Dan untuk mengetahui alasannya, kembali lagi, itu juga akan dijelaskan nanti oleh si ketua. Donna juga mengatakan jika Yeo adalah pria pertama yang ditemui oleh ketuanya selama lebih dari 50 tahun terakhir. Ya, sepertinya orang itu juga seorang nenek-nenek tua, pikir Yeo. Keduanya pun akhirnya tiba di sebuah gerbang yang besar, tempat di mana si ketua berada, dan Yeo hanya akan masuk seorang diri ke dalamnya. Itu adalah ruang yang sangat luas serta terlihat kolam berwarna hijau yang terlihat aneh. Apakah aku ini sedang berada di dalam kamar mandi, pikirnya. Dari kolam tersebut tiba-tiba saja muncul seorang wanita mulus berambut merah yang tidak mengenakan busana sama sekali. Itu membuat Yeo sangat kaget. Oh, bagaimana pria sekuat sepertimu bisa kaget saat menghadapi tubuh wanita? Ucap si merah yang diketahui merupakan sang ketua Potion Society bernama Emma. Sedangkan Yeo itu kaget bukan karena melihat Emma tanpa busana, karena sebelumnya ia mengira si ketua adalah seorang nenek peot tua. Tetapi nyatanya dia malah terlihat seperti seorang nona muda yang cantik. Ah, bisa saja kamu juga terlihat lebih tampan dari yang kukira, ucap Emma yang mencoba menggoda Yeo. Dan kemudian ia pun mengenakan pakaiannya untuk mengobrol lebih lanjut dengan sang MC. Dan tanpa basa-basi Yeo pun bertanya tentang tujuan dan niat Emma yang membawa Yeo ke sini. Dan melihat dari sikap Donna sebelumnya, sepertinya ketua Potion Society ini cukup mengenal Yeo. Emma pun menjelaskan bahwa ia sudah memperhatikan Yeo semenjak dirinya menyembuhkan nenek tua di area C30, yang artinya di tempat terpencil tersebut juga terdapat segelintir mata-mata yang dikirim oleh Emma dan bermukim di area C30. Bila melihat si Emma ini mengenal si nenek tua dan faktanya keduanya sama-sama master alkemis, Yeo pun mendapatkan kesimpulan nampaknya keduanya ini mempunyai suatu hubungan tertentu. Ya, Emma pun membenarkannya, dan dia atau si nenek tua adalah adik kandung Emma. Water Park. Itu membuat Yeo sangat kaget. Si nenek tua aja umurnya 100 tahun lebih, tapi wanita mulus di depan ini paling baru berumur 20-an. Bila mengingat ucapan Donna sebelumnya, itu berarti, ya, aku ini berusia 120 tahun, ucap Emma yang mulai sekarang kita panggil emak, karena ternyata dia adalah nenek-nenek. Wes juga mendeteksi kebenaran dari ucapan emak, dan kemungkinan besar wanita ini menggunakan metode khusus untuk bisa mengawetkan dirinya. Dan air kolam berwarna hijau yang ada di sana bukanlah air kolam sembarangan. Begitu pula cawan air yang wanita tersebut minum sekarang. Jadi, apakah semua perlakuan khusus ini karena aku sudah menyelamatkan adik perempuanmu? Tanya Yeo. Oh, tentu saja tidak. Dia sudah mengkhianatiku 60 tahun yang lalu, dan sejak saat itu aku tidak peduli tentangnya, ungkap Emma. Ungkap emak. Wanita ini juga sangat tertarik dengan Yeo, padahal penyakit adiknya ini sudah tidak dapat disembuhkan dan kemungkinan besar dia pasti akan tewas. Dan sebagai seorang master alkemis, si emak ini bahkan tidak bisa menyelamatkannya. Tapi secara ajaib Yeo bisa memperpanjang hidupnya selama 5 tahun. Di sini ia juga bisa memberikan penghilang racun dari sel nanomachine beserta memberinya penawar untuk si loli kecil alias Nana. Tapi ada syaratnya, yaitu tinggal di sini dan menikah dengan wanita berumur 120 tahun ini. Apa? Yeo sekali lagi dibuat tercengang, apalagi ini adalah kali pertama keduanya bertemu. Kenapa bisa cepat itu? Dan sebenarnya apakah alasan wanita ini mau menikahinya? Jadi sebelum-sebelumnya emak juga sudah menyelidiki Yeo secara rahasia. Dan dengan kekuatan master alkemis di usianya yang sangat muda, itu sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Ada pula legenda-legenda tentang Yeo yang sudah menyebar ke segala penjuru, yang diantaranya adalah membunuh bos dunia, menghancurkan grup besar Huang Zheng seorang diri, menantu grup Hanmo, pria yang bisa mengendalikan pasukan Zerg, dan raja harem dari zona aman barat daya. Itulah legenda-legenda Yeo yang sempat terdengar di telinga wanita tersebut.
Semakin sering wanita ini mencari info tentang Yeu, ia juga semakin menyadari bahwa Yeu ini adalah sosok yang sangat misterius dan juga membuatnya sangat tertarik. Gelar-gelar lain sih tidak masalah, tapi apa ini? Raja harem dari zona aman barat daya? Itu cuma berita-berita yang palsu, ucap Yeu. Selain itu tentu saja Yeu juga tahu kalau itu cuma alasan dari tujuan asli yang emak miliki. Wanita tersebut pun membenarkannya karena tujuan asli yang ia punya hanya satu, dan itu adalah mengubah dunia. Dan diceritakanlah, setelah bertahun-tahun melalui berbagai macam penelitian, emak pun mengetahui jika Earth Old Age ataupun para monster dari berbagai dimensi itu bagaikan sebuah virus di matanya. Dan jika ingin mengubah situasi yang terjadi, satu-satunya cara hanyalah melawan racun dengan racun. Dan untuk menjalankan rencana besarnya ini, ia juga sudah mempersiapkannya selama beberapa dekade. Pembentukan Potion Society juga menjadi salah satu bagian dari rencananya. Tapi bila mengandalkan kekuatannya seorang diri, itu dirasa masih belum cukup. Dan yang sangat mengkhawatirkan, suatu hari ia bisa saja mati secara mendadak dan membuat upaya yang ia lakukan selama ini menjadi sia-sia. Tapi jikalau Yeu mau bergabung dengannya, maka tingkat penyelesaian dari tujuan utamanya pasti bisa mencapai keberhasilan. Wanita ini juga menjanjikan selama Yeu mau bergabung dengannya, maka segala hal yang mampunya bisa menjadi milik Yeu. Entah itu kekayaan, wanita, sumber daya, dan juga tubuh wanita ini bisa Yeu rasakan. Dengan wajah memerah, Wes pun manas-manasin Yeu untuk mengiyakan tawaran tersebut. Masalah uang sih nomor 2, tetapi ada sangat banyak sumber daya yang langka di tempat ini. Dan ada juga 3.000 orang wanita yang bisa juga dijadikan harem. Wes pun langsung berakhir dengan beberapa benjolan di kepalanya. Sedangkan pilihan Yeu meskipun sangat menarik, tapi ia dengan tegas menolak tawaran yang diajukan. Itu membuat emak sangat kesal, padahal itu merupakan tawaran yang sangat menggairahkan. Ya, memang benar, kebanyakan pria biasanya tidak akan menolak tawaranmu. Tapi sayangnya, aku ini bukanlah pria biasa seperti itu. Dan menurut Yeu, metode melawan racun dengan racun ini adalah cara yang sangat ekstrim. Di sisi lain, untuk sekarang-sekarang ini Yeu juga tidak tertarik untuk mengubah dunia ataupun menyelamatkan dunia. Selain itu, tekan ada pernikahan yang berakhir dengan bahagia bila tak sama-sama suka, tuturnya. Emak yang ditolak secara mentah-mentah mulai semakin geram, sehingga wajah aslinya mulai kembali terlihat. Namun dirinya kembali menenggak cairan untuk mengembalikan setengah wajahnya ke bentuk mudanya. Dan karena Yeu sudah menolak, maka emak akan mengambil jalan kekerasan untuk mengubah jawaban Yeu. Ia pun langsung menunjukkan beberapa tubuh logam yang ia bisa kendalikan bagaikan boneka. Itu adalah tubuh-tubuh dari para kelinci percobaan yang gagal di dalam proses transformasi sel nanomachine. Ia pun bergerak mundur dengan cepat supaya jangkauannya dari boneka logam tersebut semakin berjauhan, sambil ia melepaskan serangan apinya. Boneka-boneka tersebut pun langsung hancur berantakan terdaratkan serangan Yeu. Namun itu bukanlah tujuan asli yang dimiliki oleh emak. Dan tiba-tiba saja jantung Yeu menegang dan sekujur tubuhnya mulai mengalami kelumpuhan. Itu semua berkat racun yang sudah tertanam di dalam tubuh Yeu pada saat ia menginjakan kaki di menara ini. Itu adalah racun khusus yang tidak bisa dideteksi. Dan pergerakan cepat Yeu barusan merangsang racun di dalam tubuhnya untuk menyebar lebih cepat. Racun tersebut pun hampir mirip dengan racun yang Yeu gunakan kepada Ling Yuan sebelumnya. Meskipun kesadarannya masih ada, tapi tubuhnya sudah kehilangan kendali. Yeu juga tidak mempunyai formula untuk membuat penangkalnya. Ada satu capwis dan dia bisa membuatnya secara paksa, tapi dibutuhkan waktu 2 jam untuk menghilangkan kondisi keracunan secara sepenuhnya. Itu terlalu lama, kata Yeu. Sementara itu emak mulai merangkak dengan binal ke arah Yeu dan langsung menghampirinya, di mana wanita tua ini bermaksud untuk memperawani MC kita. Apakah dia akan kehilangan keperjakaannya di sini? Tunggu, bukankah aku punya pilihan terakhir? Sistem, ganti ke akun Master Engineer dan aktifkan kotak Pandora. Kotak Pandora yang menampakkan diri pun mulai menyebar dan mulai membentuk sebuah baju armor yang melapisi tubuh Yeu. Hehehe, mau menginginkan tubuhku? Tidak semudah itu.
Masih di ruangan sang ketua organisasi alkemis terbesar di hutan belantara yakni Potion Society, emak sekarang merasa sangat kesal dan sangat sakit hati karena Yeo sudah menolaknya. Dan saat ini malah lebih memilih untuk berlindung di dalam armornya ketimbang menjadi miliknya. Tentu saja wanita ini tak akan membiarkannya begitu saja. Master, sepertinya perbuatan Anda ini benar-benar membuatnya begitu kesal, ungkap Weiss. Dan kemudian emak kembali melepaskan para tentara boneka-boneka logamnya untuk menyergap Yeo di sekelilingnya. Yeo pun berkata, menggunakan trik yang sama takkan bisa berhasil untuk yang kedua kalinya. Ya, emak pun sadar akan hal itu. Tapi tentara boneka yang ia lepaskan ini tidak sama seperti sebelumnya. Mereka lebih agresif dan mempunyai serangan racun yang mematikan. Sedangkan Yeo yang berada di dalam armornya bertanya kepada Weiss, bisakah ia mengendalikan mecha ini dengan cara lain? Sebab di dalam tubuh Yeo masih tertanam racun pengendali yang membuatnya tidak bisa bergerak. Ada, ucap Weiss. Dan Yeo bisa mengendalikan itu dengan menggunakan pikirannya dan kontrolnya akan diatur sedemikian rupa oleh Weiss. Yeo juga sudah mengkonsumsi ramuan untuk menghilangkan racun pengendali di tubuhnya dan efeknya akan benar-benar menghilang dalam 2 jam. Jadi Yeo hanya perlu bertahan selama 2 jam ke depan di dalam pertarungannya kali ini. Sementara itu tentara boneka yang menyergap jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dengan jumlah sebanyak itu tanpa sadar beberapa dari mereka telah menempel di punggung mecha tersebut. Weiss pun mendeteksi adanya sejenis virus cairan beracun yang mulai tersalurkan ke dalam tubuh mecha yang mencoba mengambil alih kontrol kendali. Tetapi di sini Yeo tetap cool down dan langsung melepaskan bagian-bagian punggung yang sudah terinfeksi virus beracun. Itu tidak masalah, mengingat mecha ini terbentuk dari kotak rahasia Pandora yang bisa dibentuk sesuka hati. Hal itu membuat emak cukup tercengang. Ternyata Yeo masih mempunyai beberapa trik yang tidak terduga olehnya. Dan sekarang adalah giliranku untuk beraksi. Aku akan membebaskan jiwa-jiwa dari para manusia yang menjadi tentara boneka yang disebabkan oleh eksperimen gilamu. Yeo lanjut membuat 4 lengan tambahan dan kini mecha tersebut mempunyai 6 tangan yang masing-masing menggenggam sebuah pedang baja. Dan tanpa basa-basi ia pun merilis special skill badai 6 lengan. Hingga terciptalah pusaran badai tornado yang langsung membuat tubuh para boneka logam berubah menjadi kepingan-kepingan besi yang urak-urakan. Menyaksikan kekuatan Yeo yang nampak terlihat begitu mengerikan membuat emak semakin yakin jika Yeo merupakan pria yang tepat untuknya. Dan kalau ia tidak bisa memilikinya, orang lain pun takkan bisa mendapatkannya. Tutur emak yang membuat Yeo geleng-geleng karena ia harus menghadapi wanita gila berumur 120 tahun ini. Di sini wanita tersebut mulai menyerap racun yang terdapat di berbagai sudut ruangan serta membuat tangan-tangan mekanik yang mempunyai jarum suntik beracun. Ini juga merupakan bentuk mode final transformasi emak di mana level dari wanita ini melambung ke level 135. Weiss juga mendeteksi apabila racun yang terdapat di dalam jarum tersebut lebih kuat dari sebelumnya. Maka dari itu Yeo sebisa mungkin harus menghindarinya. Setelah mencoba melayangkan beberapa serangan, faktanya racun-racun tersebut benar-benar mematikan. Pedang-pedang Yeo yang terbuat dari baja sekalipun langsung meleleh seusai menyentuhnya. Oleh karena itulah, Weiss menyarankan untuk tidak melakukan pertarungan jarak dekat dan ada baiknya melakukan serangan jarak jauh saja. Emak yang kini merasa dirinya berada di atas angin mencoba untuk memberikan belas kasih kepada Yeo. Dan dia tidak akan menyakitinya jika Yeo mau menuruti segala perintahnya. Wanita ini juga terus membombardir Yeo dengan rentetan tembakan racun machine gun. Sedangkan Yeo langsung menjauh. Ia membuat mobil Batman dengan kotak Pandora untuk kabur. Namun itu tindakan yang bodoh menurut emak yang mengira Yeo tidak akan bisa kemana-mana. Ia tak akan bisa menghindar dengan mobilnya di dalam ruangan yang tidak cukup luas semacam ini. Tapi siapa sangka mobil Batman yang dikendarai oleh Yeo mampu menempel di dinding dan menghindari serangan emak dengan lesatan super cepatnya yang bagaikan Tamiya. Yeo juga melepaskan beberapa serangan jarak jauh, tapi masih bisa dihalau dengan mudah oleh emak dengan memanfaatkan racun sebagai pelindungnya. Dan untuk menghentikan laju dari mobil Batman yang terus melintasi mengelilingi dinding, emak pun langsung berinisiatif untuk membuat lubang besar di area dinding supaya Yeo terjatuh ke dalamnya dan terjun bebas dari ketinggian 100 meter dari atas menara. Tetapi betapa kagetnya emak setelah melihat mobil Batman Yeo ternyata juga bisa berubah bentuk menjadi sebuah pesawat jet tempur mini. Diikuti dengan Yeo yang selanjutnya melepaskan bombardir tembakan jet tempur secara brutal bertenaga maksimal. Dan itu adalah serangan yang sangat mematikan.
Akan tetapi serangan tersebut hanya mengurangi sebagian darah emak saja. Ketahanan hidup dari seorang master alchemy memang sangat luar biasa. Tapi meskipun begitu, emak kini sudah tidak bisa bangkit dan melawan, sebab serangan Yeu barusan sudah melenyapkan hampir seluruh racun yang terdapat di dalam seisi ruangan tersebut. Tanpa racun-racun tersebut, wanita ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Yeu pun berkata, ia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan asalkan emak menyerahkan penawar racun sel nanomachine, Yeu berjanji untuk melepaskannya. Sementara itu emak yang mulai berdiri kembali menjawab bahwa ini masih belum usai. Pada awalnya ia melawan Yeu untuk menaklukkannya dengan tangannya sendiri itu bukan karena dialah orang terkuat di dalam Potion Society, tapi masih ada yang lebih kuat darinya. Dan karena emak sudah merasa tidak mampu menandingi Yeu, inilah waktu yang tepat untuk mengeluarkan kartu asnya. Dan ini merupakan sosok terkuat di dalam Potion Society sekaligus mahakarya yang sudah diciptakan oleh emak. Dan tiba-tiba saja turun dari langit sesosok tubuh yang memancarkan energi yang kuat. Itu berasal dari seorang wanita yang dilapisi dengan kekuatan dari sel nanomachine bernama Annie. Tidak mungkin. Itu kan nama kakak dari senior Anjing. Apakah mungkin dia adalah seorang yang sama? Pergerakan Annie dan serangan pedang yang ia lancarkan juga sangat cepat. Pada dasarnya Yeu sendiri setara dengan level 180 dan bisa dengan mudah mengalahkannya secara cepat. Tapi itu hanya berlaku apabila ia menggunakan akun Raja Qian saja, dan itu tidak berlaku dengan akun mouse-nya. Yeu juga tidak bisa beralih ke akun Raja Qian begitu saja karena tubuh aslinya masih belum bisa digerakkan akibat racun yang masih tertanam di dalam tubuhnya. Jadi pertarungan kali ini tak akan menguntungkan baginya, dan karena itu jugalah Yeu tidak bisa menggunakan skill mata kebenaran untuk memverifikasi apakah wanita ini adalah kakak perempuan Anjing ataukah bukan. Dan untuk mengetahui kebenaran di balik itu semua, sekarang Yeu hanya bisa menggali informasi dari emak. Di dalam pertarungannya, Annie juga bisa berteleportasi jarak dekat dan berpindah ke balik punggung Yeu dan berhasil mendaratkan sebuah serangan, di mana serangan tersebut mempunyai penetrasi yang kuat dan berdampak kepada tubuh asli Yeu yang terlindungi di dalam meja, sehingga darahnya pun harus berkurang sebagian. Yeu yang langsung jatuh tersungkur tidak menyangka jika Annie bisa sekuat ini. Ia pun bertanya kepada emak, bagaimana bisa kau menemukan orang sekuat ini? Emak pun menjawab dirinya hanya beruntung bisa menemukan Annie yang berada di dalam sebuah dungeon dan dia sengaja membawanya karena pada saat itu Annie sudah hampir wafat. Yeu terus dihajar habis-habisan, tapi dia lanjut bertanya, di dalam dungeon, apa maksudnya? Sima yang menyaksikan sang MC sedang dibuat tak berdaya dan terlihat akan segera dihabisi untuk dibuat tunduk kepadanya pun menjelaskan sebagai hadiah permintaan terakhirnya. Dan dikatakan, beberapa tahun yang lalu pada saat emak dan timnya melakukan penjelajahan pencarian bahan obat di Sunset Canyon, ia menemukan seorang wanita berlevel 60 yang sudah sekarat dan terus mengigau tentang pembalasan dendam. Dan kemudian ia pun membawanya dan mencoba menyembuhkan tubuhnya yang sudah rusak dengan menggunakan sel nanomachine. Dan setelah sadarkan diri, si Annie ini tidak mengucapkan basa-basi terima kasih dan langsung menginginkan pergi untuk membalaskan dendamnya. Emak yang berpikir Potion Society bukanlah tempat untuk sekedar singgah dan pergi pun merasa sangat jengkel dengannya. Oleh karena itulah ia mengubah Annie sepenuhnya menjadi sebuah objek dari penelitiannya. Namun tanpa diduga-duga, Annie mampu menanggung beban dari eksperimen yang dilakukan yang biasanya itu tidak bisa ditanggung oleh orang biasa pada umumnya. Dan sejak saat itulah Annie menjadi senjata terkuat yang dimiliki oleh Potion Society. Setelah mendengar cerita tersebut, Yeu pun mengingat apabila kakak perempuan Anjing juga menghilang di Sunset Canyon. Jadi bisa dipastikan bahwa wanita yang dihadapannya sekarang adalah fix kakaknya Anjing. Tidak diduga-duga bisa bertemu dengannya di tempat ini, padahal senior Anjing sedang mencarinya. Kalau begini sudah pasti dia tak akan pernah bisa menemukannya. Kita akan kembali ke pertarungan. Yeu yang terus didaratkan serangan lanjutan hanya bisa bertahan terus-terusan dan sekarang ia sudah hampir sekarat. Itu memicu skill otomatis pemulihan darah yang aktif apabila darah Yeu berada di bawah 10%. Selain itu sekarang Yeu hanya bisa terus-terusan menghindar dan dia tidak bisa balik melawan karena Annie ini kakaknya Anjing. Di sisi lain emak juga menyadari ada yang aneh dengan gaya bertarung Yeu yang tidak menyerang balik. Itu sangat berbeda bila dibandingkan pada saat dia yang melawannya. Oh, apakah mungkin kau mengenalnya? Iya, itu benar. Dia adalah kakak perempuan temanku, dan karena temanku itu sangat ingin menemukannya, ia memilih untuk menjalin kontrak dengan para monster dan berubah seperti mereka. Itu sangat menyedihkan, ucap Yeu yang masih terus bertahan.
Ya, dia sangat menyedihkan dan bodoh. Padahal jika dia menginginkan kekuatan monster, dia hanya perlu membeli potion transformasi dari Potion Society. Itu tidak permanen. Dan dia tidak perlu membuat kontrak dengan monster rendahan. Apakah temanmu ini idiot? Sambil wanita ini menjanjikan kepada Yehu jika ia sudi untuk tinggal bersamanya, maka emak akan memulihkan Annie seperti sedia kala serta membiarkannya untuk pergi dan kembali bersama adiknya. Wih, aku takkan percaya, kau itu hanyalah penyihir tua yang suka menipu, ungkap Yehu yang masih terus dan terus menghindari serangan Annie. Ya, emak pun membenarkannya, dan baginya Yehu yang sekarang hanya cuma punya dua pilihan. Pertama, dipukuli sampai mati oleh Annie dan kemudian diubah oleh si emak. Dan kedua, Yehu hanya perlu menyerah dan menerima nasib. Dengan cara itu emak akan mengampuninya. Hehehe, cuma anak-anak yang akan memilih salah satu dari pilihan tersebut, jawab Yehu yang membuat emak semakin geram. Dan dia langsung memberikan instruksi yang lantang kepada Annie. Annie, dengarkanlah perintahku ini, berhenti menyerang. Loh, ada apa ini? Padahal jelas-jelas aku ingin mengatakan hancurkan dia. Tetapi mengapa ucapanku berubah menjadi berhenti menyerang? Kenapa kata-kataku malah bertentangan? Apakah ini? Iya, benar, itu adalah ulah Yehu. Hehehe, apa kau lupa aku adalah seorang master alkemis? Kau bisa mengendalikanku dengan racun, aku juga bisa mengendalikanmu dengan racun, ucap Yehu sambil melepaskan mode mechanya. Akan tetapi Emak masih belum mempercayainya sebab tubuhnya sudah sangat kebal dengan segala macam racun yang ada di bumi. Dan dia sudah pernah menguji segala jenis racun yang ada di bumi. Oh ya, tapi sayangnya racun Spider King yang kugunakan tidak berasal dari dunia ini. Jadi kekebalanmu itu tidak akan bekerja. Emak pun mencoba segala hal, tapi dia tetap tidak berhasil menghilangkan efek dari racun tersebut. Dari kejadian ini Yehu mendapatkan kesimpulan, racun Spider King ini bergabung dan melekat pada tubuh emak yang juga sudah dipenuhi oleh racun. Dan efeknya semakin kuat dan akan sangat sulit untuk bisa dihilangkan. Kasusnya berbeda dengan Li Yuan yang tubuhnya masih bersih, di mana efek racun Spider King dapat dihilangkan dengan melakukan pencucian darah. Oleh karena itulah, untuk sekarang Yehu akan memanfaatkan emak untuk mengambil alih Potion Society dan Yehu yang akan mengaturnya dari balik layar. Hei, bukankah itu hampir sama dengan niatmu? Jangan manyun mulu nanti cepet tua loh. Ayo tertawa dan berikan penawarnya. Dan kemudian emak pun tertawa sambil memanggil Donna untuk membawa obat penawarnya. Dan tak lama berselang muncullah Donna sambil membawa penawar tersebut. Selain itu racun di dalam tubuh Yehu juga telah sepenuhnya hilang karena 2 jam sudah terlewati. Tetapi ada yang aneh, padahal emak ketuanya sudah jelas-jelas dikendalikan oleh Yehu. Tapi mengapa si Donna ini sebagai bawahannya tidak mengambil tindakan sama sekali? Donna pun menjawabnya dengan santai. Hal itu dikarenakan sang ketua sudah menyuruhnya untuk tidak ikut campur terkait dengan permasalahannya dengan Yehu apapun yang terjadi. Dan baginya perintah sang ketua alias emak itu mutlak. Dan entah itu menyebabkan emak tewas atau tidak, dia akan tetap diam. Wanita ini juga menceritakan sebelum semua orang di dalam Potion Society direkrut oleh emak, mereka semua hanyalah orang-orang sekarat di dalam hutan belantara yang setiap saat bisa saja mati kapanpun dan dimanapun. Mati kelaparan, mati karena sakit, dimakan para monster atau diperbudak sampai mati oleh manusia-manusia yang keji. Dan para wanita di sini juga sudah diberikan racun perintah yang mutlak oleh emak agar semuanya patuh kepadanya. Itu semua mereka terima dengan senang hati asalkan masih bisa terus hidup dengan layak. Dan kemudian karena dirasa terlalu banyak bicara, Donna pun langsung disuruh untuk diam. Tidak disangka-sangka ternyata wanita ini masih mempunyai sedikit kebaikan di dalam hatinya. Terus apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Memenggal kepalaku? Hei, tenang-tenang, aku ini bukanlah orang yang jahat, di mana Yehu akan membiarkannya mati dengan mudah karena emak masih mempunyai segudang manfaat baginya. Dan setelahnya Yehu meminta untuk mengembalikan kesadaran Annie yang saat ini masih di dalam wujud transformasinya. Tak lama berselang setelah diutak-atik Donna, wajah Annie kembali ke bentuk aslinya. Ia sadar dan merasa seakan-akan dia baru saja mengalami mimpi yang sangat panjang. Dan setelah melihat-lihat keadaan sekitar, terdapat satu wajah yang sangat ia kenali, dan itu adalah emak yang sudah melakukan eksperimen gila kepadanya. Oleh karena itulah wanita ini dengan gercep langsung mengarahkan pedangnya kepada emak. Namun aksinya langsung digagalkan oleh Yehu yang sudah mengaktifkan Raja Qian. Serangan tersebut pun dapat dengan mudah dihalau olehnya. Tapi si Annie ini masih tetap berusaha untuk membunuh emak. Yehu pun mengatakan, meskipun memang benar emak sudah memperlakukannya dengan cara yang kurang manusiawi, tapi tidak bisa dipungkiri karena dia jugalah Annie bisa selamat. Dan bahkan sekarang wanita ini bisa menjadi sangat kuat. Selain itu emak juga harus tetap hidup karena hanya dialah yang bisa menyelamatkan nyawa Anceng. Hah, Anceng? Bagaimana bisa kau tahu nama itu? Ya, itu karena dia adalah senior di sekolahku dan aku adalah temannya.
Tapi sekarang dia sudah pergi jauh untuk mencarimu, dan dia juga sudah menghabisi Ronald dan membuat perjanjian dengan para monster. Dan sekarang Anjing sudah menghilang setelah menghabisi Ronald. Katanya dia mau pergi ke Sunset Canyon, ungkap Yeu. Sebagai sosok kakak, Annie merasa sangat cemas setelah mengetahui adiknya ini sudah bertindak sembrono hanya untuk menyelamatkan dirinya. Mencari Anjing sebenarnya bisa dilakukan secara perlahan, tapi masalah utamanya adalah transformasi monsternya dicapai karena perjanjian khusus dengan para monster, dan akan cukup sulit untuk membuatnya kembali seperti manusia normal seperti sedia kala. Dan itulah alasan mengapa dia tidak boleh membunuh emak, karena dia sangat ahli di bidang penelitian monster. Jadi diperkirakan hanya dialah yang bisa membantu memulihkan Anjing nantinya. Selesai menjelaskan situasi dan kondisi yang terjadi, Annie pun mulai tenang dan mengurungkan niatnya untuk membunuh emak untuk saat ini. Annie juga sangat berterima kasih kepada Yeu karena sudah melakukan ini semua. Dan wanita ini langsung pamitan, dia berniat untuk mencari Anjing sekarang juga. Tapi di sini Yeu menghentikannya sebab Anjing sendiri sudah pergi cukup lama. Jadi kemungkinan besar keberadaannya takkan bisa dijumpai di Sunset Canyon. Di dunia yang besar ini takkan mudah untuk bisa mencari keberadaan seseorang. Dan di sini Yeu berjanji setelah segala permasalahannya selesai, dia akan membantu Annie mencari adiknya. Ya, setidaknya Yeu mempunyai banyak cara untuk dapat menemukannya. Dan kemudian wanita ini pun tersenyum dan langsung nurut dengan kata-kata Yeu. Selain Yeu ini teman adiknya, Annie juga mendapatkan intuisi untuk bisa mempercayai sang MC. Dan dengan ini tambah satu lagi deh ciwi-ciwi di sekeliling Yeu. Oh iya, tapi sepertinya masih ada satu hal lagi nih yang harus aku lakukan, ucap Yeu yang membuat emak merasa agak tidak nyaman. Karena Yeu akan melihat-lihat harta karun yang tersimpan di dalam gudang penyimpanan Potion Society. Sementara itu di tempat lain, tapi masih di dalam hutan belantara, nampak terlihat rombongan mobil yang melintas di sebuah jalan yang diapit oleh jurang. Dan itu adalah mobil dari sisa-sisa pasukan Huang Zheng yang dipimpin oleh Ling Yuan yang kini sudah menghilangkan efek racun Yeu sepenuhnya. Dan sekarang mereka sedang menuju ke tanah berkabut yang terkenal sebagai tempat paling berbahaya di hutan belantara. Dan Huang Zhen, sang pendiri grup Huang Zheng, diperkirakan berada di tempat tersebut. Sialnya lagi, Patuali yang berkomplot dengan Yeu sudah ketahuan pada saat si Patua tersebut mencoba untuk menghubungi Yeu. Tapi Ling Yuan tidak akan membunuh si Patua sekarang. Justru ia akan memanfaatkannya untuk memancing Yeu ke dalam umpan setelah wanita ini bertemu dengan Huang Zhen. Dan kemudian mereka semua pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tanah berkabut ini sering disebut-sebut sebagai tempat yang paling berbahaya di hutan belantara yang sangat misterius, di mana banyak orang-orang yang telah masuk ke dalamnya, akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil keluar. Menyadari fakta akan bahaya bila seseorang memasuki tanah berkabut, banyak pula bawahan Ling Yuan yang mencoba untuk kabur karena mereka tidak ingin nyawa mereka melayang di dalam tempat misterius tersebut. Namun karena Ling Yuan adalah sosok yang licik, kejam, dan tidak pandang bulu, tentunya ia tidak akan membiarkan hal tersebut terus berlanjut. Wanita tersebut pun memberikan instruksi kepada bawahan terkuatnya untuk menghabisi setiap prajurit yang mencoba untuk kabur. Oleh sebab itulah, meskipun sangat ingin kabur, tapi mereka harus mengurungkan niatnya. Toh mereka bakal tetap mokat-mokat juga kalau mereka mencoba untuk kabur. Selain itu, karena tanah berkabut ini menyimpan sejuta misteri yang masih belum diketahui, Ling Yuan akan memanfaatkan para prajuritnya yang akan melangkah maju terlebih dahulu untuk memastikan apakah jalur yang mereka lewati aman ataukah tidak. Meskipun itu akan menyebabkan banyak korban yang berjatuhan, tapi ia tidak peduli, sebab yang hanya wanita ini pikirkan hanyalah membalaskan dendamnya kepada Yeu. Jadi dia tidak akan menghentikan langkahnya sebelum mencapai tujuannya ini. Dan setelah masuk ke tempat misterius tersebut, semua orang langsung disajikan dengan pemandangan hijau. Dan tempat ini dikenal dengan pegunungan Zhanghong. Walaupun nuansanya terasa sangat damai, tapi Ling Yuan tahu jika tempat ini menyimpan hal-hal yang mengerikan. Oleh karena itulah Ling Yuan langsung menurunkan 2 orang prajuritnya untuk maju dan berjalan terlebih dahulu untuk memastikan situasi. Sial, kenapa aku yang menjadi yang pertama, pikir si pria botak yang mau tidak mau harus menuruti perintah Ling Yuan. Ini adalah situasi yang menegangkan bagi kedua prajurit ini. Keduanya pun terus mengambil satu langkah demi langkah secara perlahan. Dan keduanya pun langsung bernafas dengan lega, karena sepertinya tempat ini cukup aman dan tidak terjadi apa-apa setelah mereka bergerak. Sejauh mata memandang juga tidak terlihat seekor monster pun yang berkeliaran. Tapi anehnya mereka juga sama sekali tidak merasakan kehidupan lain, entah itu serangga ataupun burung-burung kecil yang berterbangan. Itu sangat aneh.
Dan tiba-tiba saja, secara mendadak muncul tanaman-tanaman merambat berduri yang besar dari permukaan tanah. Tanaman-tanaman tersebut pun langsung menangkap dan melilit tubuh kedua pria tersebut. Keduanya pun sama sekali tidak bisa berkutik di hadapan lilitan tanaman yang aneh. Namun itu sangat kuat, dan itu semakin lama semakin kuat dan terus mencoba menarik bagian-bagian tubuh mereka ke arah yang berlawanan. Dan cerot, kedua prajurit itu pun tewas secara tragis dengan bagian-bagian tubuhnya yang terpisah-pisah. Dari sinilah Ling Yuan tahu kalau munculnya tanaman-tanaman merambat tersebut dipicu oleh suara yang berisik. Jadi dia menyuruh prajurit-prajuritnya untuk terus bergerak tanpa berbicara untuk meminimalisir kebisingan. Sedangkan perangkat navigasi Ling Yuan menunjukkan bahwa Huang Zhen sekarang berada di puncak gunung tertinggi Zhang Hong. Jadi perjalanan berbahaya yang mesti ia lalui masih terus berlanjut. Selama perjalanannya memang benar tidak ada monster-monster binatang buas, tapi banyak sekali makhluk-makhluk hidup yang aneh yang mencoba untuk menghalau jalan Ling Yuan. Entah itu slime yang ganas, tumbuhan-tumbuhan pemakan manusia, ataupun golem-golem batu. Perjalanan tersebut terasa sangat sulit dan rumit, tapi pada akhirnya dari ribuan prajurit yang dibawanya kini hanya tersisa kurang dari 100 orang saja yang bisa selamat dan mencapai puncak gunung tertinggi. Dan dengan ini dia sudah berhasil mendapatkan apa yang dia cari, karena Huang Zhen sekarang sudah berada di hadapannya. Beberapa prajurit pun bertanya-tanya mengapa hanya ada patung batu berbentuk manusia di sana. Apakah upaya-upaya yang baru saja mereka perbuat hanya sia-sia saja? Tidak ada yang sia-sia karena kita sudah menemukannya, ucap Ling Yuan sambil menuangkan darah ke arah patung batu di hadapannya. Darah-darah yang mengalir mulai terhisap ke dalam patung batu tersebut dan itu mulai bereaksi. Dan tak lama setelahnya terjadilah ledakan energi hebat yang berasal dari dalam patung tersebut, yang ternyata di dalamnya telah lama tertidur sosok Pak Tua Sangar. Dan dialah sang pendiri grup Huang Zheng yang bernama Huang Zhen berlevel 240. Patua tersebut merasa sangat marah karena seseorang sudah berani mengganggu tidur panjangnya, diikuti dengan Ling Yuan yang berniat untuk memperkenalkan dirinya. Tapi dia malah dicoke sama Pak Tua tersebut. "Kau, dari mana kau bisa mendapatkan darahku?" tanya Huang Zhen. Ling Yuan yang nyaris tidak bisa bernafas dan merasa sangat sesak ini pun lanjut menjawab bahwa dia mendapatkan darah tersebut dari ibunya. Dan Ling Yuan bisa mencari ayah kandungnya dengan memanfaatkan darah tersebut menurut ibunya. Huang Zhen pun mengakui semasa hidupnya dia sudah mempunyai banyak sekali wanita, tapi hanya ada satu wanita yang Huang Zhen berikan darahnya sendiri, dan itu adalah Ah Ling. Dan kemudian Ling Yuan pun membenarkannya. Huang Zhen pun kemudian melepaskan coketnya. Ia percaya kalau Ling Yuan ini adalah anaknya karena wajahnya mirip dengan Ah Ling. Di lain hal, Pak Tua Sangar ini juga sadar alasan mengapa anaknya ini repot-repot mencarinya ke tanah berkabut ini sudah pasti mempunyai tujuan dan niat tertentu. Di sini Ling Yuan menjelaskan bahwa grup Huang Zheng sudah diratakan dan bahkan kedua putra Pak Tua ini sudah tewas di dalam tragedi tersebut. Jadi tujuan Ling Yuan menemuinya yaitu menghidupkan kembali grup Huang Zheng dan membawa grup tersebut kembali ke puncak dan untuk membalaskan dendam dari kedua putranya pastinya. Tapi sayangnya Huang Zhen sudah tidak peduli dengan kehancuran grup besar yang sudah ia dirikan. Pak Tua ini sudah melupakan masa lalunya dan membuang itu semua. Sedangkan untuk kematian dari kedua putranya, dia menyalahkan mereka karena tidak mempunyai kekuatan di era yang kejam tersebut. Huang Zhen sendiri hidup hanya demi kekuatan dan dia merasa puas bila menghabisi orang-orang yang kuat. Dan karena sudah tidak ada lagi orang-orang yang kuat di zona aman, ia pun merasa bosan dan pada akhirnya puluhan tahun yang lalu dia memutuskan untuk pergi ke tanah berkabut ini untuk menantang bahaya. Dan setelah ia melewati segala mara bahaya di tanah berkabut, lama-kelamaan ia pun kembali merasa bosan. Jadi dia membatu untuk memperlambat umurnya dan berharap akan dibangunkan oleh sosok yang kuat. Tapi malah anaknya sendiri yang malah membangunkannya. Huang Zhen pun merasa agak kecewa, tapi dia tidak akan membunuh Ling Yuan karena dia adalah anaknya sendiri. Dan dia pun langsung menyuruh Ling Yuan untuk pulang. Akan tetapi wanita berkacamata ini masih belum menyerah dan dia mengatakan jika selama beberapa dekade terakhir telah muncul orang-orang yang kuat yang terlahir di zona aman. Dan salah satunya adalah seorang pria yang sudah menghancurkan grup Huang Zheng seorang diri. Meskipun orang tersebut masih muda, tapi kekuatannya bukan kaleng-kaleng. Mendengar hal tersebut Huang Zhen merasa sangat tertarik. "Lalu siapakah nama orang yang kau sebut barusan?" Ling Yuan pun menjawab, "Itu adalah..." Dan kemudian kita akan kembali ke kota terpencil di area C30. Setelah mendapatkan penawarnya, Yeo juga telah memberikan penawar tersebut kepada Nana dan para anggota tim Horizon yang terpapar radiasi efek dari racun nanomesin, sehingga mereka kini semua telah pulih total.
Tubuh mereka kini sudah kembali bugar dan bisa menerima perintah Yeo kapan saja. Sedangkan Nana terus meminta maaf kepada sang MC karena dia tidak mampu melindungi keluarga Yeo, tapi itu tidak mengapa. Yeo memakluminya sebab kejadian kali ini bukan 100% kesalahan Nana. Di sini Yeo bermaksud untuk meningkatkan level semua orang yang ada di sana supaya mereka bisa tahan banting. Tapi sebelum itu Yeo memberikan sebotol ramuan terlebih dahulu kepada Nana. Dikatakan botol ramuan tersebut berisikan sel nanomachine yang Yeo dapatkan dari sang profesor sebelumnya yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa olehnya. Meskipun ramuan tersebut masih berbahaya bila dikonsumsi oleh manusia biasa, akan tetapi untuk mekanik seperti Nana, ramuan ini akan sangat berguna. Dan tanpa ragu-ragu, Nana pun langsung menenggak semuanya dalam satu tenggakan. Di saat itu pula energi dahsyat langsung mengalir di sekujur tubuh mekanik sang loli. Seakan-akan ia mendapatkan kekuatan untuk bisa berkuasa atas tubuhnya ini. Nana pun mengatakan, ia merasa seperti kembali ke planet rumah asalnya terdahulu. Di arah lain, Yeo sedikit tersenyum mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Nana. Kuat, berkuasa, dan elegan. Inilah diriku yang sebenarnya, ucap Nana yang tubuhnya sudah bertransformasi menjadi lebih dewasa. Dia terlihat sangat kawaii dan membuat si wanita kucing sangat ingin memeluknya. Hei Nana, apa yang kau maksud dengan planet tempat tinggal asalmu? Apakah itu adalah fitur baru? Itu... Benar, Master. Hampir saja aku ketahuan, pikir Nana. Pak Wali Kota yang melihat Nana berhasil berevolusi sempat teringat akan sejarah yang pernah terjadi di masa lalu. Kejadian yang pernah terjadi sebelum munculnya era Earth Old Age. Dikatakan jika bumi pernah diserang oleh makhluk mekanik yang berasal dari luar bumi, tapi mereka berhasil dilenyapkan oleh umat manusia. Dan itu sama seperti Nana yang karakteristiknya bisa terus tumbuh dan semakin kuat jika mereka menyerap logam. Oh, apakah orang tua ini berbicara tentang pesawat canggih berisi pasukan mekanik yang aku kirim untuk menjelajahi galaksi? Apakah pesawat itu juga singgah di bumi? Pikir Nana. Sebab jika itu benar adanya, Nana berniat untuk mencari kapal tersebut untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi nampaknya akan cukup sulit untuk memberikan alasan kepada Yeo. Nana tidak mau identitasnya terbongkar karena masalah ini. Aku akan mencari alasan supaya Master bisa menyetujuinya, pikir Nana yang malah malu sendiri karena secara tidak sengaja ia memanggil Yeo dengan sebutan Master. Padahal selama ini dia cuma memanfaatkannya, tapi kenapa semakin lama Nana malah semakin percaya dengan sang MC. Melihat reaksi yang sangat aneh dari Nana, Yeo pun bertanya kepada Wes sebenarnya apa yang sudah terjadi kepadanya. Wes pun berkata, mungkin itu dikarenakan Nana baru saja tumbuh dewasa dan ini adalah masa pubernya. Dan setelahnya, Yeo pun langsung mengeluarkan segudang magic crystal kuno dan itu akan digunakan semua orang untuk meningkatkan level mereka. Padahal semua magic crystal itu sangat berharga dan nominalnya bisa mencapai ratusan juta. Tapi Yeo memberikannya secara cuma-cuma. Itu membuat si Jambul makin percaya jika Yeo adalah orang yang sangat pantas untuk dia ikuti. Ya, Yeo sih slow aja karena dia ini punya tambang magic crystal yang gak ada habis-habisnya. Di sini Pak Wali Kota tidak menginginkan magic crystal tersebut untuk meningkatkan levelnya karena dia merasa sudah cukup tua dan tidak terlalu memerlukannya. Sambil bapak-bapak ini memberikan isyarat kepada anaknya buat terus deketin Yeo. Begitu pula dengan si nenek tua yang tidak begitu menginginkannya dan cukup Lisa saja yang mendapatkannya. Si nenek juga sempat berterima kasih kepada Yeo karena dia tidak membunuh kakaknya. Meskipun mereka mempunyai hubungan yang kurang baik, tapi bagaimanapun juga si nenek tetap mengkhawatirkan kakaknya. Singkat cerita, setelah para generasi muda melakukan metode penyerapan magic crystal yang diberikan oleh Yeo, semuanya pun mengalami peningkatan level. Dan inilah level mereka yang sekarang. Setelah level mereka naik, Yeo juga akan mengupgrade equipment mereka. Dan beberapa equipment yang berguna mungkin bisa ia dapatkan melalui gudang penyimpanan Broken Down. Di saat mereka melihat-lihat gudang penyimpanan Broken Down, kita akan dialihkan ke kota Kaige yang menjadi markas utama Wuji. Tepatnya berlokasi di sebuah penjara bawah tanah. Nampak terlihat para sipir penjara yang tengah merundung seorang budak. Mereka ini sangat kejam dan bahkan tega menyakiti para budak yang tidak mau menuruti ucapan mereka. Dan di tempat inilah Yunfei dan yang lainnya diculik. Bersama dengan itu seorang budak bocah pun mengatakan kepada Yunfei, hal-hal semacam tindak kekerasan dan penganiayaan itu sudah jadi hal biasa di tempat tersebut. Dan di tempat ini ada dua jenis budak, yaitu budak berguna dan budak tidak berguna. Budak yang berguna akan dijual sehingga Wuji bisa mendapatkan keuntungan, sedangkan yang tidak berguna akan disiksa dan bahkan dijadikan sebagai santapan untuk para monster. Dan di tengah-tengah penjelasannya, bocah ini pun nangis. Dia merasa tidak mempunyai harapan untuk tetap hidup. Di sini Kiki mencoba menenangkan bocah tersebut karena Kiki percaya pasti akan ada sosok yang bisa menyelamatkan dan membebaskan semua orang tak berdosa yang ditahan di sana. Dikatakan pula ketua dari tim Horizon, ketua Lan King Yun, dibawa pergi terlebih dahulu entah kemana dan kondisinya pun masih belum bisa diketahui.
Dan di dalam situasi ini tidak banyak tindakan yang bisa mereka perbuat. Mereka hanya bisa berdoa apabila Yeo datang untuk menolong semua orang. Di sini Yunfei berkata, ia mempunyai firasat kalau kakaknya sedang dalam perjalanan ke tempat tersebut untuk menyelamatkannya. Mendengar ucapan Yunfei dari arah lain, seorang pria berkacamata malah tertawa dengan keras. Itu adalah hal yang mustahil menurutnya, sebab tempat ini adalah kota Kaege alias main base Wuji. Jadi mana mungkin ada seseorang yang bertindak sembrono dan mengacau di tempat tersebut. Pria berkacamata ini merupakan seorang pengusaha yang berasal dari zona aman bagian timur yang ditangkap karena sudah mengambil jalan tikus untuk menghindari tarif jalan utama di kota Kaege. Jadi di sini dia sangat jengkel dengan Wuji dan sempat mengejek-ejek namanya. Namun tanpa sadar, dari arah belakang terdapat beberapa sipir yang mendengar ocehan-ocehan dari si kacamata. Hingga akhirnya dia pun diangkut oleh para sipir. Selain pria tersebut, Kiki juga akan diangkut dan dibawa ke sebuah tempat. Yunfei yang tidak membiarkannya lantas mengejar Kiki yang dibawa oleh para sipir. Dia khawatir dengan Kiki yang bisa saja tersakiti. Namun tiba-tiba Yunfei langsung didepak oleh seorang sipir sampai ia terhempaskan ke arah orang tuanya. Dalam situasi ini mereka tidak bisa melawan dan hanya bisa berharap apabila Yeo bisa datang lebih cepat sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menimpa Kiki. Sementara itu di hutan belantara 1 km dari kota Kaege nampak sebuah mobil keren yang sedang menuju kota Kaege. Dan itu adalah kendaraan berlapis baja yang dibuat oleh Yeo dari sisa-sisa mobil usang milik si Jambul. Dan diubah olehnya menjadi kendaraan super cepat yang juga dilengkapi dengan 3 buah mesin turbo di dalamnya. Si Jambul merasa sangat takjub dengan Yeo yang ternyata bisa melakukan hal seepik ini. Di area perjalanannya menuju kota Kaege dikatakan pula oleh si Jambul, jika kota Kaege ini terbagi menjadi 3 area yang dibagi ke dalam 3 kategori warna, yaitu area putih, area abu-abu, dan area hitam. Area putih adalah area publik yang terbuka untuk umum. Area ini juga dilengkapi oleh berbagai macam fasilitas seperti tempat penginapan, perdagangan, kasino, dan juga black market. Sedangkan area abu-abu adalah area yang ilegal yang berisikan perdagangan budak, pekerjaan pembunuh bayaran, dan juga transaksi jual beli barang-barang alkemis semacam potion yang tidak beredar di dalam pasar bebas. Area abu-abu ini dipegang oleh beberapa petinggi yang dijuluki dengan sebutan 8 Jenderal Wuji. Dan yang terakhir adalah area hitam, yang merupakan tempat kediaman Wuji itu sendiri. Tempat ini memiliki pertahanan yang kokoh dan sangat sulit untuk diterobos secara paksa. Dan menurut Mei si Jambul, untuk menghancurkan tempat ini, ada baiknya bagi Yeo untuk menghancurkannya dari dalam dengan menggunakan sebuah metode tertentu. Area map kota Kaege yang berbentuk melingkar hampir mirip dengan zona aman, tapi memiliki skala yang lebih kecil. Selain itu penjara bawah tanah, tempat di mana para budak ditahan yang terdapat di area abu-abu. Dan diperkirakan di tempat inilah keluarga Yeo di bawah hanya bisa dimasuki oleh para VIP saja. Dan untungnya si Jambul ini adalah seorang VIP, jadi Yeo bisa masuk ke sana dengan menggunakan identitasnya. Dan kemudian Yeo pun melakukan pembagian tugas. Yeo, Nana, dan Jambul akan pergi ke area abu-abu untuk mencari tahu keberadaan Yunfei dan yang lainnya. Sedangkan Gendut dan sisanya harus pergi ke area putih untuk mencari beberapa informasi sambil mencari dukungan. Di sini Yeo juga membagikan perangkat komunikasi jangkauan luas yang sudah ia buat yang bisa digunakan untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Benda ini bisa aktif tanpa bantuan stasiun pangkalan komunikasi dan tahan dari paparan gelombang elektromagnetik ataupun barir penghalang. Hingga akhirnya mereka pun tiba di gerbang utama pintu masuk kota Kaege. Tempat ini dijaga ketat oleh beberapa prajurit. Tapi setelah Jambul menunjukkan identitasnya sebagai VIP, mereka langsung disambut dengan baik oleh para penjaga dan bisa masuk ke kota dengan mudah. Sesaat setelah masuk ke dalamnya, Yeo juga menanyakan beberapa hal yang membuatnya penasaran kepada Jambul. Menurut Yeo, pada awalnya hutan belantara di luar zona aman adalah tempat yang jarang akan penduduknya dan menjadi tempat yang sulit untuk bisa bertahan hidup. Namun setelah melihatnya dengan mata dan kepalanya sendiri, nyatanya itu tidak sepenuhnya benar. Faktanya, meskipun hidup di hutan belantara itu memang sulit, tapi banyak orang-orang berlevel tinggi seperti Pak Wali Kota, Broken Down, dan Emak yang levelnya bahkan lebih tinggi daripada tim-tim besar di dalam zona aman. Itu membuat Yeo heran. Dengan level setinggi itu, kenapa mereka tidak pergi ke zona aman agar hidup mereka lebih nyaman? Itu cukup masuk akal menurut Jambul. Orang-orang dari hutan belantara memang kuat-kuat karena mereka yang masih hidup adalah orang-orang yang telah mengalami ujian hidup dan mati. Sedangkan yang lemah sudah pasti takkan bertahan dan telah tewas. Dan bagi mereka yang masih bertahan setelah melewati ujian hidup dan mati, takkan peduli dengan kehidupan yang sulit, asalkan mereka memiliki kebebasan, itu sudah cukup. Berbeda dengan zona aman di mana setiap orang tidak dapat hidup dengan bebas, di mana banyak aturan-aturan yang mengekangnya. Itulah mengapa orang-orang kuat lebih memilih untuk tetap tinggal di tengah-tengah hutan belantara. Oh, ternyata begitu. Yeo sekarang paham dan rasa penasarannya sudah terbayarkan dari penjelasan si Jambul.
Hingga akhirnya mereka pun telah tiba di depan pintu masuk area abu-abu dan di sini Jambul akan turun untuk bernegosiasi dengan para penjaga. Kedatangannya pun langsung disambut baik oleh para penjaga yang sudah mengenalnya. Jambul juga sudah membawa beberapa barang alkemi yang akan dia jual untuk mengalihkan musuh. Ya, beginilah kalau punya orang dalam, jadi perjalanan hiu cukup lancar. Dari dalam mobil Nana merasakan selain terdapat penjagaan yang ketat, ada pula sejenis perangkat anti sihir yang dapat meredakan kekuatan sihir dan juga barir untuk meniadakan energi serta perangkat pendeteksi sihir. Tapi Nana tidak merasa cemas dengan pertahanan semacam ini. Dia sangat pede kalau Yeu dan dirinya bisa mengatasinya dengan mudah. Nana juga memberikan saran langsung terobos ajalah. Dasar bodoh, ungkap Yeu yang langsung menyentilnya gara-gara Nana terlalu ngeremehin lawan. Itu adalah tindakan gegabah, apalagi Yeu masih belum mempunyai informasi penting milik lawan. Setelah selesai melakukan negosiasi, Jambul pun mengatakan kalau mereka bisa melanjutkan perjalanan. Tapi dia khawatir setelah melihat Yeu yang nampaknya ingin mengeluarkan energi sihir. Karena di tempat tersebut penggunaan sihir sangat dilarang dan bisa-bisa terdeteksi oleh lawan. Akan tetapi Yeu meyakinkan Jambul untuk tidak perlu merasa khawatir karena skill miliknya ini levelnya jauh lebih tinggi daripada perangkat sihir milik lawan. Jadi skillnya takkan ketahuan. Dan tanpa panjang lebar, ia pun langsung mengaktifkan mata kebenaran untuk mengetahui seluk-beluk kota Kaige dan titik koordinat dari keluarga dan teman-temannya. Skill yang Yeu lepaskan ke langit tidak disadari oleh orang-orang, tapi terdapat sosok berjubah yang sadar dengan mata kebenaran Yeu, yang artinya orang ini bukanlah orang sembarangan. Siapakah dia? Karena masih belum dijelaskan, kita akan lanjut dulu ke ceritanya. Setelah mengaktifkan skillnya, Yeu pun mendapati jika Yunfei dan yang lainnya ada di penjara bawah tanah di dalam wilayah abu-abu dan mereka dalam kondisi yang baik-baik saja. Sedangkan ketua Lan berjauhan dari Yunfei, tapi dia masih berada di area abu-abu. Yang paling aneh adalah Kiki. Kenapa wanita tersebut berada di area hitam, tempat yang dikatakan sulit untuk ditembus? Nampaknya situasinya terlihat agak rumit, tapi meskipun begitu Yeu takkan pulang sebelum menyelamatkan mereka semua. Shin pun kemudian beralih ke penjara bawah tanah. Di sini seorang sipir menyatakan ada seorang VIP yang mau membeli Yunfei berikut dengan kedua orang tuanya. Mereka pun cukup kaget. Yunfei langsung memberikan respon penolakan kepada sosok VIP tersebut. Ia takkan mau ikut dengannya meskipun harus tewas di tempat ini, apalagi dia tidak kenal dengan si VIP. Sang sipir pun mengatakan kalau sang VIP harus berhati-hati karena wanita muda ini sangat susah untuk diatur. Dan tanpa ragu-ragu ia pun langsung menghampiri mereka. Sedangkan Yunfei langsung memasang badan agar orang tersebut tidak menyakiti keluarganya. Tapi ternyata tanpa kita semua sadari, sosok yang berlindung di balik jubah tersebut adalah